Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pendidik dalam pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri Nur Aisyah Borotan dan teman saya Ika Alfiana. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ismail selaku dosen pengampu dan juga Ibu Ella Izzatin. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dan juga rumusan masalah. Nah, dalam latar belakang di sini, kami ada dua pokok bahasan yang kami sebutkan di PPT ini, yaitu kata pendidikan sudah tidak asing lagi di telinga kita atau yang kita dengar, karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia ini. Tidak bisa dipungkiri, sebuah pendidikan terdapat tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya atau faktornya yaitu adanya seorang pendidik, di mana ada pendidik di sini harus memiliki dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang di sini itu harus banyak dan harus besar karena setiap waktu pendidikan pasti akan berubah sesuai dengan berputarnya bumi. Dalam makalah ini disebutkan di dalam latar belakang, seorang pendidik bukan hanyalah seorang guru. Kita sendiri juga termasuk seorang pendidik, orang tua kita, bahkan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kami ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, apa sih definisi dari pendidik dan pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam? Yang ketiga, tugas dari si pendidik dalam pendidikan Islam. Yang keempat, kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pengertian pendidik dan pendidikan Islam. Di dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ditetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih kita, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, baik jalur pendidikan formal maupun non-formal. Nah, yang perlu kita ketahui, pendidik pertama dan utama adalah orang tua kita. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas perkembangan kesuksesan anak yang didikan serta ridho dan dari orang tua. Guru merupakan orang tua kedua di pendidikan pertama dan utama itu dari orang tua kita sendiri. Ini juga dijelaskan di surah At-Tahrim. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi di dalam makalah juga sudah ada ku anfusakum wa tahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya yaitu ada 4 macam pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui guru, ternyata ada 3 macam sebelum guru pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi hamba-hamba dan makhluknya. Kemudian ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu orang tua kita sebagai pendidik di lingkungan keluarga. Nah, ini berfungsi untuk menjaga atau mendidik anak-anaknya. Dan selanjutnya yaitu dalam pendidikan formal yang kita ketahui dan sudah kita jalani yaitu guru sebagai pendidik di pendidikan formal seperti di sekolah atau madrasah.
Selanjutnya yaitu ada kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam ajaran Islam, posisi guru mendapatkan tempat terhormat dan mulia. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Nah, kedudukan pendidik dalam pandangan masyarakat sangat mulia, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah tadi. Seorang pendidik dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai pendidik atau guru kita. Nah, menghormati guru sama saja seperti menghargai orang tua kita sendiri. Ada pepatah mengatakan, orang tua adalah guruku di rumah, sedangkan guru adalah orang tuaku di sekolah. Nah, karenanya juga kita bisa mengetahui mana yang baik dan juga yang buruk. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, di dalam Islam sendiri itu tugas seorang pendidik merupakan tugas yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan orang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan manusia lainnya. Nah, secara umum tugas pendidikan itu tugas seorang pendidik adalah mendidik. Dalam arti seorang pendidik melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik memberikan ilmu, memberi contoh, memberikan dorongan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu seorang pendidik juga harus menjadi motivator dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan potensi seorang anak didik menjadi lebih baik dan semakin dipahami. Nah, adapun tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam yaitu dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengevaluasi dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik kepada tingkat kedewasaan dan berkepribadian sempurna atau insan kamil, seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Kemudian tugas pendidik yang ketiga yaitu sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik, maupun masyarakat. Nah, upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Nah, selain tugas-tugas ini, ada beberapa tugas pendidik yang lain, diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui karakter seorang murid. Yang kedua, guru harus berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkan maupun dalam cara mengajarkannya. Dan yang ketiga, guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Nah, selain tugas-tugas tersebut, tugas seorang pendidik juga tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39, yaitu yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, yang kedua, pendidik
merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam juga merupakan figur yang sangat penting. Seorang pendidik yang profesional juga harus memiliki beberapa kompetensi-kompetensi tujuan. Kompetensi dasar bagi pendidik ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Nah, untuk mewujudkan pendidik yang profesional dapat mengacu pada tuntutan Nabi Muhammad SAW, karena beliau satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam rentang waktu singkat, sehingga diharapkan dapat mendekatkan kriteria pendidik yang ideal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik ini didasari oleh kepribadiannya yang berkualitas unggul, kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial, religius, serta semangat dengan beliau dalam membaca, menganalisis, meneliti, dan mengeksperimentasi terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan menyebut nama Tuhan, yaitu Iqra bismi rabbik. Beliau juga mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman, amal soleh, berjuang, dan bekerja sama menegakkan kebenaran. Nah, di sini ada beberapa kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama kompetensi personal religius, yaitu pada diri seorang pendidik melekat nilai-nilai lebih yang akan ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Nah, transinternalisasi ini sendiri itu artinya itu pemindahan penghayatan nilai-nilai. Nah, sehingga harapannya apa yang dilakukan atau dicontohkan dari pendidik tersebut itu bisa dicontoh oleh peserta didiknya. Dan yang kedua, di sini ada kompetensi sosial religius. Kompetensi ini berkaitan dengan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang sejalan dengan ajaran dakwah Islam. Nah, seperti contohnya sikap tolong-menolong, gotong royong, sikap toleransi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ada kompetensi profesional religius. Nah, kemampuan dasar ini berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan tugas keguruan secara profesional, artinya mampu membuat keputusan keahlian atas kasus-kasus yang terjadi, serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Nah, kompetensi-kompetensi pendidik ini juga terdapat versi lain, yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu diajarkan, sehingga seorang pendidik harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Nah, yang kedua, menguasai bahan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik secara keseluruhan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya secara keseluruhan dengan konteks komponen-komponen lain melalui
pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berpikir dan cara hidup yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi. Kemudian yang keempat, kompetensi yang keempat yaitu melakukan evaluasi pada proses pendidikan, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang tengah dilaksanakan, baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang terlaksana, yaitu sedang berjalan. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu mengamalkan dahulu informasi yang didapat sebelum memberikan informasi tersebut kepada peserta didik. Dan yang terakhir, memberi reward atau hadiah ataupun hukuman sesuai dengan upaya yang dicapai peserta didik. Nah, harapannya untuk memberikan motivasi dalam proses belajar. Kemudian ada kompetensi pendidik yang tidak kalah penting, yaitu memberikan uswah hasanah dan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya yang mengacu pada masa depan dan melihat ke masa lalu upaya untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, kode etik merupakan seperangkat pedoman berperilaku yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu profesi tertentu. Kode etik pendidikan merupakan aturan-aturan nilai dan juga norma yang harus dijadikan pegangan oleh pendidik dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan menjalankan kode etik tersebut, maka pendidik akan mencapai tujuan dari profesinya. Kemudian ada hal yang menarik terkait kode etik pendidik dalam Islam karena dia dapat dijadikan sebagai pegangan norma yang harus dipatuhi oleh setiap pendidik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa posisi pendidik begitu penting sehingga ulama memberikan batasan kode etik lebih banyak dibandingkan dengan peserta didiknya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kode etik pendidik itu yang pertama, pendidik harus memiliki rasa senang terhadap peserta didiknya. Nah, sebaiknya peserta didik dikasih sayangi sebagaimana anaknya sendiri. Ini merupakan kunci sukses bagi pendidik ketika ingin sukses dalam mengajar. Kemudian yang kedua, yaitu pendidik haruslah meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, hal ini karena pendidik merupakan orang yang menjalankan ajaran Rasulullah baik dalam tugas dakwah maupun tugas mendidik. Pendidik dalam konteks ini harus memiliki keikhlasan sebagaimana para nabi ketika berdakwah kepada umatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidik hendaklah memberikan nasihat apapun untuk kemaslahatan peserta didik. Dan yang keempat yaitu pendidik sebagai teladan bagi peserta didik. Hendaknya senantiasa memberi perintah kepada peserta didiknya untuk meninggalkan akhlak tercela. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kedudukan pendidik dalam pandangan masyarakat sangatlah mulia. Seorang pendidik dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seperti kata pepatah, orang tua adalah guruku di rumah, dan guru adalah orang tuaku di sekolah.
Karenanya, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, yang ketiga, tugas seorang pendidik dalam pendidikan Islam yaitu sebagai pengajar, instruksional, sebagai pendidik, edukator, dan sebagai pemimpin, manajerial. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama ada kompetensi personal religius, yang kedua kompetensi sosial religius, dan yang ketiga kompetensi profesional religius. Kemudian yang kelima, kode etik pendidik merupakan aturan-aturan nilai dan juga norma yang harus diajarkan, yang harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan melaksanakan kode etik tersebut, maka pendidik akan mencapai tujuan dari profesinya. Oleh sebab itu, pendidik dituntut untuk senantiasa menjaga marwah dari profesinya dengan memegang secara teguh pada norma-norma dalam kode etik. Ketika hal tersebut dilaksanakan, maka tugas pendidik akan bisa tercapai dengan baik. Nah, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami dari kelompok 6, sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.